Bismillahirrahmanirrahim. Hikmat yang ke-83, Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fima dha yuqimuka. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikanlah di dalam bahagian apa Allah menempatkan engkau. Rasulullah bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Maka sesungguhnya Allah menempatkan, yakni mendudukkan hambanya, sebagaimana hamba itu menundukkan, mendudukkan Allah dalam jiwanya, yakni dalam hatinya. Artinya apa? Kalau si hamba itu imannya sangat kuat kepada Allah, maka sepenuh jiwanya, sepenuh hatinya diisi dengan cahaya Allah. Sementara kalau imannya sangat tipis, maka sepenuh jiwanya akan diisi oleh pengaruh-pengaruh nafsunya sebagai gembala syaitan. Telah nyata bagi kita dengan hikmatnya Allah menjadikan makhluknya ini atas dua pembahagian. Yang pertama adalah ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia yang senantiasa beribadah kepada Allah, taat dan patuh kepadanya. Dan yang kedua adalah ahli syaqawah, orang-orang yang derhaka, yang senantiasa melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yang selalu bermaksiat kepada Allah. Maka bila sepenuh jiwanya dipenuhi oleh cahaya Allah, maka ia akan menjadi orang-orang taat. Dan bila sepenuh jiwanya dipenuhi oleh cahaya syaitan, maka ia akan menjadi orang-orang yang durhaka, yang senantiasa melanggar hukum-hukum Allah. Na'udzubillah. Afdal bin Iyad radhiyallahu an berkata, sesungguhnya seorang hamba dapat melakukan taat ibadat kepada Tuhan itu hanya menurut kedudukannya di sisi Tuhannya, atau menurut perasaan imannya terhadap Tuhannya, atau kedudukan Tuhan di dalam hatinya. Wahab bin Munabbih berkata, saya telah membaca dalam kitab-kitab Allah yang dahulu, ya ibna Adam, ati'ni fima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Hai anak Adam, taatilah perintahku, kata Allah, dan jangan engkau beritahukan kepadaku apa kebutuhan yang baik untukmu. Yakni engkau jangan mengajari kepada Allah apa yang baik untuk dirimu, hanya engkau taati saja perintah Allah, apa yang diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengetahui kepentingan hambaku. Aku memuliakan siapa yang patuh pada perintahku, dan menghina siapa yang meremehkan perintahku. Aku tidak menghiraukan kepentingan hambaku, sehingga hambaku memperhatikan hakku terlebih dahulu, yakni kewajibannya terhadap aku, kata Allah. Selanjutnya Syekh mengatakan, mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Apabila Allah telah memberi rezeki kepadamu berupa perasaan puas melakukan taat ibadat pada lahirmu, dan merasa cukup kaya dengan Allah dalam batinmu, sehingga benar-benar tidak ada sandaran bagimu kecuali Allah, maka ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan kepadamu nikmat zahir dan batin. Seorang hamba dituntut dua macam, yaitu menurut perintah dan meninggalkan larangan pada lahirnya, dan bersandar berharap kepada Allah pada batinnya. Karena itu, siapa yang diberi rezeki oleh Allah demikian, berarti telah menerima karunia nikmat Allah yang lengkap zahir dan batin. Selanjutnya Syekh menyebutkan, khairu ma tatlabu
khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang harus engkau minta daripada Allah ialah apa-apa yang Allah menyuruh engkau untuk mengerjakannya. Yakni sebaik-baik yang harus engkau minta kepada Allah supaya engkau tetap iman, patuh dan taat pada semua perintah dan larangannya. Istiqamah dalam pengabdian diri kehadiratan Allah. Itulah sebaik-baik yang harus engkau minta, baik untuk dunia maupun untuk akhirat, sebab hanya itulah bahagia yang tiada tara bandingannya. Karena itulah sebaik-baik doa yang engkau ucapkan adalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Min sukhtika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan daripada api neraka. Selanjutnya Syekh menyebutkan, Al-haznu ala fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil i'tirar. Sedih karena tidak dapat melakukan suatu amal taat, tidak dapat melakukan suatu amal ibadat yang disertai oleh rasa malas untuk melakukannya. Itu suatu tanda bahwa ia terpedaya, tertipu oleh setan. Jika ketinggalan suatu amal kebaikan merasa sedih, tetapi bila mendapat kesempatan tidak segera melakukannya, terus bermalas-malas, maka itu suatu tanda telah dipermainkan oleh syaitan. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah suka pada tiap hati yang selalu berduka cita. Dengan demikian dia selalu tergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai ibadah kepadanya. Semoga kita menjadi bahagian daripada ahli sa'adah, orang-orang yang senantiasa menjaga kewajiban terhadap Allah. Selanjutnya Syekh menyebutkan, mal arifu man idza asyara wajada al-haqqa aqraba ilaiha min isyaratihi, badil arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudihi. Bukan seorang arif, bukan seorang itu mengenal Allah, adalah orang yang bila ia menunjukkan sesuatu, ia merasa bahwa Allah lebih dekat dari isyarahnya itu. Tetapi orang yang arif, yang mengenal Allah itu, yang tidak mempunyai isyarah, karena merasa lenyap diri dalam wujud Allah dan diliputi oleh pandangan, yakni syuhud kepada Allah, sehingga sirna yang selain daripada Allah dalam pandangannya. Yakni siapa yang masih mempunyai pandangan kepada sesuatu selain Allah, maka belum sempurna sebagai seorang yang mengenal kepada Allah. Tetapi seorang arif yang sesungguhnya ialah yang merasakan kepalsuan segala sesuatu selain Allah, sehingga pandangannya tiada lain melainkan hanya kepada Allah semata. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya Syekh menyebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Seorang yang sempurna akal ialah yang mengoreksi, yang senantiasa mengoreksi dirinya dan bersiap untuk menghadapi maut. Sedang orang yang bodoh ialah yang selalu menurutkan hawa nafsu dan mengharap berbagai macam harapan kepada Allah. Ma'ruf al-Karhi berkata, mengharap surga tanpa amal perbuatan itu dosa, dan mengharap syafaat tanpa sebab berarti tertipu, dan mengharapkan rahmat dari siapa yang tidak engkau taati perintahnya berarti itu kebodohan. Kita berharap Allah melimpahkan rahmat kepada kita sementara kita melalaikan perintah Allah. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada beberapa orang yang tertipu oleh angan-angan keinginan pengampunan daripada Allah,
sehingga mereka keluar dari dunia ini, mati ia, sedang belum ada bagi mereka suatu hasanah kebaikan pun sama sekali. Sebab mereka berkata, kami baik sangka terhadap Allah, padahal berdusta dalam pengakuannya itu. Sebab andaikan mereka baik sangka terhadap Allah, tentu baik pula perbuatannya. Allah berfirman, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Itulah persangkaanmu terhadap Tuhanmu telah membinasakan kamu, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Engkau berbaik sangka kepada Allah, tapi engkau tidak beramal karena Allah. Itulah kebodohan yang nyata. Semoga kita dilindungi daripada bermalas-malas dan kebodohan ini. Wallahu a'lam bissawab.